Takemichi yang mendapatkan penglihatan masa depan langsung menyadari jika dirinya harus menghindari serangan dari Sanzu. Dan ternyata benar saja, terlihat Sanzu yang menusuk Takemichi dari belakang menggunakan pedangnya. Namun Takemichi yang sudah tahu lebih dulu dengan mudahnya langsung menghindar. Sanzu yang melihat Takemichi bisa menghindari serangannya hanya bisa terkejut mengatakan, "Dia menghindari itu. Kau bercanda kan? Aku menyerangnya dari titik yang buta." Sanzu dengan raut wajah yang masih kebingungan dan masih tidak percaya dengan apa yang dilakukan Takemichi, kemudian bertanya, "Apa kemungkinan kau juga pelompat waktu?" Takemichi yang mendengar pertanyaan dari Sanzu tentu juga langsung sangat terkejut. Lalu di tengah mereka yang masih terlihat kebingungan, tiba-tiba Kakucho berteriak dan maju mendorong Sanzu keluar kereta. Sanzu yang terlempar keluar kereta api hanya bisa terdiam dengan wajah yang masih kebingungan. Sedangkan Kakucho yang berhasil menyingkirkan Sanzu kemudian mengatakan kepada Takemichi, "Kau bisa membuatnya berhenti, Takemichi." Takemichi yang sekarang lebih mempunyai kesempatan tanpa adanya Sanzu langsung kembali mencoba menghentikan keretanya. Sementara di sisi yang lain, terlihat anggota Tokyo Manji dan Kanto Manji yang masih bertarung habis-habisan. Namun di sini, mereka belum menyadari jika ada sebuah kereta api yang melaju ke arah mereka yang sedang bertarung. Lalu Kakucho yang menyadari keretanya melaju sangat cepat dan di depan mereka ada persimpangan jalur kereta, langsung terlihat panik mengatakan, "Ini buruk Takemichi. Dengan kecepatan seperti ini, keretanya akan anjlok di persimpangan itu." Takemichi yang masih kesusahan mencari rem kereta mulai memikirkan bagaimana jika mereka sampai gagal. Karena jika dirinya tidak bisa menemukan rem kereta, maka keretanya akan keluar jalur dan membunuh banyak orang seperti di penglihatannya sebelumnya. Sanzu yang melihat kereta itu sebentar lagi akan menabrak persimpangan langsung tersenyum licik mengatakan, "Sudah sangat terlambat. Keretanya nggak akan berhenti dengan cepat." Takemichi yang mulai terlihat putus asa kemudian berteriak memohon keretanya untuk berhenti. Namun seperti yang kita tahu, keretanya tidak mungkin bisa berhenti jika hanya Takemichi berteriak. Takemichi yang sampai saat ini tidak menemukan di mana rem kereta, kemudian meminta kepada Kakucho untuk membantunya. Tapi betapa sangat terkejutnya Takemichi ketika dirinya melihat Kakucho, yang ternyata Kakucho sudah terduduk lemas karena luka di dadanya. Takemichi yang melihat luka di dada Kakucho langsung menyadari jika tebasan dari Sanzu saat itu ternyata sangat dalam mengenai dada Kakucho. Dan karena keretanya tidak mungkin berhenti, keadaan mereka semakin menegangkan. Kakucho yang menyadari situasi mereka saat ini benar-benar sangat buruk, kemudian menyuruh Takemichi untuk segera melompat turun. Karena jika tidak, Takemichi juga pasti ikut mati. Namun Takemichi yang memang sudah siap mengorbankan dirinya, langsung mengatakan jika dirinya tidak apa-apa, dan menyuruh Kakucho saja yang melompat. Tapi karena Takemichi terus mencari rem keretanya, akhirnya dia menemukan bagian kereta yang diduga itu adalah rem kereta. Sedangkan di tempat pertempuran, terlihat mereka yang mulai menyadari jika ada kereta melaju ke arah mereka. Takemichi yang sudah yakin itu adalah rem kereta, langsung berusaha menariknya. Terlihat di sini Takemichi yang benar-benar tidak menyerah dan mengatakan jika dirinya pasti akan menghentikan keretanya. Kakucho yang melihat usaha Takemichi mulai meneteskan air matanya sambil mengatakan di dalam hatinya, "Kau mementingkan orang lain sebelum dirimu ya. Aku sangat iri pada temanmu." Lalu setelah mengungkapkan rasa kekagumannya kepada Takemichi, Kakucho perlahan-lahan maju ke dekat Takemichi dan mengatakan dirinya yang akan mengerem keretanya. Takemichi yang mendengar itu langsung mengatakan jika mereka akan melakukannya bersama-sama. Namun Kakucho yang sudah mengerti jika ada salah satu dari mereka yang akan menjadi korban, memilih untuk melemparkan Takemichi keluar kereta dan mengorbankan dirinya sendiri.
Terlihat Kakucho yang tersenyum sambil menatap Takemichi mengatakan, "Akan kubawa Sanzu untukmu." Takemichi yang terjatuh keluar kereta hanya bisa berteriak melihat Kakucho mengorbankan dirinya sendiri. Lalu sambil memegang rem kereta, Kakucho mengatakan, "Akan kubuat kematianku menjadi berguna." Dan Kakucho pun langsung menarik rem kereta dengan sekeras yang dia bisa. Namun sayangnya, kereta itu tidak berhenti sedikit pun dan terus melaju dengan sangat cepat. Semua orang yang dari tadi terus bertarung dengan sengit seketika berhenti karena menatap kereta yang melaju sangat cepat ke arah mereka. Terlihat mereka yang saling berteriak, menyuruh satu sama lain untuk segera pergi. Namun karena banyak orang yang sudah terluka karena bertarung, jadi mereka tidak bisa pergi kemana-mana dan hanya menunggu kereta itu melindas mereka. Kakucho yang menyadari kereta itu tidak berhenti, mulai beranggapan apakah remnya tidak berfungsi. Tapi tiba-tiba dia melihat anting seperti yang dipakai oleh Izana. Dan ternyata Izana benar-benar berdiri di samping Kakucho. Terlihat di sini Izana yang tersenyum sambil mengatakan, "Kau masih saja ceroboh seperti biasa." Kakucho yang melihat kejadian ajaib ini hanya bisa terdiam dengan wajah tidak percaya. Lalu Izana yang benar-benar di samping Kakucho kemudian memegang tangan Kakucho sambil kembali mengatakan, "Aku akan membantumu Kakucho." Terlihat kereta itu yang perlahan mulai berhenti. Sanzu dan Takemichi yang melihat itu terlihat tidak percaya. Lalu setelah kereta itu benar-benar berhenti, Sanzu yang dari tadi terlihat bahagia seketika tercengang menyadari rencananya sudah hancur. Sedangkan Takemichi yang saat ini terlihat bahagia langsung berlari menghampiri Kakucho ke dalam kereta. Namun naasnya, ekspresi Takemichi yang baru saja bahagia tiba-tiba berubah ketika melihat ke dalam kereta. Yang ternyata Kakucho sudah mati mengorbankan dirinya sendiri. Dan episode atau chapter kali ini pun berakhir.